Perkenalkan, nama saya Selinta Dista Kondoy, nomor absen 31, NIM 22013090. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya. Pengukuran besaran dan satuan. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal dengan berjudul Pengukuran Besaran Satuan ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah fisika terapan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa itu pengukuran besaran satuan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Chris Hambukau MT selaku dosen fisika terapan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penulis butuhkan dari kemampuan jurnal ini. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Alat pengukuran. Pertama ada mistar. Mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang ketelitiannya. Mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong berguna untuk mengukur diameter pipa maupun benda lainnya. Ketelitian skala Noniusnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, diameter bola, dan kawat yang sangat kecil. Bagian utamanya terdiri poros tetap, poros geser, skala utama, dan skala Nonius yang berupa pemutar. Skala Nonius terdiri dari 50 skala. Setiap skala Nonius diputar 1 kali, maka skala Nonius bergerak maju atau mundur sejauh 0,5 mm. Dengan demikian, skala Nonius sama dengan 0,5 per 50 sama dengan 0,01 mm. Angka inilah yang merupakan ketelitian mikrometer sekrup. Selanjutnya, stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan ketelitiannya 0,01 detik sehingga digunakan pada pertandingan olahraga dan penelitian laboratorium. Yang terakhir, timbangan neraca. Timbangan neraca digunakan untuk mengukur massa dengan 3 palang melintang horizontal. Ketelitiannya 0,1 gram. Pengukuran memiliki beberapa metode. Yang pertama, metode dasar. Pengukuran besaran fisis yang langsung terbaca oleh alat ukur. Yang kedua, metode selisih. Metode ini menggunakan standar dalam pengukurannya. Metode ini menggunakan konsep selisih 2 nilai untuk mengetahui nilai ukur suatu parameter. Yang ketiga, metode nol. Metode ini selalu bernilai 0 setiap kali selesai melakukan pengukuran. Kita masuk pada besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan satuan. Besaran dapat juga dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, besaran panjang, massa, waktu, kecepatan gaya, dan energi. Besaran terbagi atas 2,
Pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain, dan besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Selanjutnya, kita masuk dalam satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah unit acuan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, meter, kilogram, sekon, ampere, meter per sekon, newton, joule, dan pascal. Ada dua macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan ilmu teknik, yakni sistem metrik dan sistem Inggris. Satuan yang akan dibahas dalam materi ini adalah sistem metrik saja. Sistem metrik kali pertama digunakan di negara Prancis yang dibagi menjadi dua bagian, yakni sistem MKS atau meter kilogram sekon dan CGS centimeter gram sekon. Akan tetapi, satuan internasional menetapkan sistem MKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok. Penetapan satuan panjang, penetapan satuan massa, penetapan satuan waktu, penetapan satuan arus listrik, penetapan satuan suhu, penetapan satuan intensitas cahaya, dan penetapan satuan jumlah zat. Sekian presentasi saya, jika ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih.